Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini saya tuh mau menanam anggrek dendrobium ya, khususnya karena saya banyakkan merawat anggrek dendrobium. Jadi ini yang saya gantung di turus bambu ini itu splitan semua ya. Jadi menggunakan media sabut ini untuk mempercepat pertumbuhan akar ya teman-teman, seperti ini. Jadi ketika habis nyeplit saya semai dulu di sini. Nah setelah dia tumbuh tunas, sebagian saya jual, ada juga yang saya pindah ya ke pot atau bisa ditempel di pohon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli anggrek dari saya seperti ini ya, dari splitan, tapi saya jual tentu akarnya yang sudah jalan ya teman-teman. Nah jadi ini kan pakai turus bambu. Kalau turus bambu itu kan nggak kuat sampai lama dan dia juga terlalu kecil. Kalau ingin tanamannya rimbun jadi jumbo, nah itu harus dipindah ya teman-teman. Dipindah, bisa ditempel di pohon atau di tiang pakis, di apa saja lah ya, pokoknya yang medianya lebih besar. Nah kali ini saya mau menanamnya di pot ya teman-teman. Bisa lihat cara saya menanam di pot dari splitan ini yang sudah tumbuh akar. Nah kalau ini itu kan patah ya teman-teman anaknya ini. Nah teman-teman, jadi ini saya pilih ya untuk ditanam di pot dan akan menggunakan pot plastik ya. Jadi pot juga bebas, mau pot gerabah, pot kayu, pot plastik itu sama saja. Tinggal kita tahu untuk pengaturan penyiraman dan juga medianya. Jadi ini tuh yang nyelodor ini bekas patahan ya. Dulu anaknya tuh kepegang sama saya dan patah, dia udah muncul mata tunas lagi. Jadi kalau ada anaknya yang patah atau digigit bekicot ya, nah ini udah muncul tunas lagi. Jadi biarkan saja seperti ini. Jadi beda dengan kalau patah karena busuk ya, dia biasanya busuk terus. Nah itu harus dibuang akar, digundulin kalau yang busuk anak. Kalau ini dia keadaan sehat, kepegang terus patah. Oke teman-teman, dan ini satu lagi saya akan menanam di pot kulit kelapa ya. Jadi ini saya barusan ambil nih dari semaian keki yang saya tempel di tiang peralon. Jadi ini dulu saya menanam keki satu ini di tiang peralon, kemudian dia beranak dan beranak lagi. Jadi sudah rumpun 3 ya. Ini pra remaja, akan saya tanam di pot kulit kelapa ya, seperti ini. Untuk mempermudah kita tumpangin di atas pot seperti ini. Dan ini untuk pot yang akan saya tanami untuk yang besar ini ya. Dan saya menggunakan media arang, ada cacah pakis juga. Kalau ada ya kulit pinus bagus ya. Jadi pakai menggunakan yang poros-poros ya. Karena saya hanya punya ini cacah pakis dan arang, bisa di mix. Kalau teman-teman tidak ada cacah pakis, cukup menggunakan arang saja. Jadi sama saja ya, tidak harus fanatik media. Jadi untuk media tidak harus fanatik pakai apa, yang penting kita memahami ya untuk mengatur kelembaban. Jadi dalam cara penyiramannya dan juga kebutuhan cahaya matahari harus seimbang teman-teman ya. Dan untuk akar yang sudah rusak itu baiknya dibuang, tapi ini bagus ya, sehat. Oke teman-teman, ini kita mulai untuk yang besar dulu ya. Kita tanam di pot ini juga bekas nanam anggrek tuh, masih ada bekas akar-akarnya. Oke kita mulai teman-teman. Ini ID-nya Perninha ya. Untuk penonton setia tentu tahu kapan nih saya split atau pecah Perninha ini ya. Kurang lebih sekitar 6 minggu. Jadi akarnya sudah seperti ini. Kita lepas dari penyangganya ya, dari turusnya, dari bambu ini. Akan dipindah ke pot ya. Nah seperti ini. Kita pindah ke pot dengan menggunakan pot plastik.
Dan ini yang saya siapkan pot plastik, terus ada turus juga ya, turus dari bambu, dan juga ada styrofoam ya, styrofoam untuk penyangga. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama tuh seperti biasa saya menggunakan styrofoam ini untuk penyangga ya teman-teman. Kita kasih seperti ini teman-teman ya, ini styrofoamnya tuh ditusuk seperti ini kayak sate ya. Kita masukin di pot seperti ini, kurang tinggi ya. Kita masukin dulu arang, ada juga akar pakis, cacah pakis, dicampur aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk anggreknya kita taruh aja langsung di sini ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Tuh. Kita tambahkan arang lagi. Nah, kemudian ini kita ikat bambunya ya teman-teman, seperti ini, kencang ikat 2 kali nyikat ya. Kemudian kita ikat si tanamannya ya, anggreknya seperti ini. Nah, supaya tidak terjatuh. Oke teman-teman, jadi ininya pun arangnya jangan penuh-penuh ya, tidak terlalu penuh, jadi hanya 3/4-nya seperti ini. Oh, jadi ini saya ambil kameranya. Nah, jadi seperti ini udah selesai ya teman-teman tuh. Tidak terkubur semua ya. Bagian bonggol atasnya itu tidak dikubur ya. Tidak dikubur pakai arang supaya terhindar dari terlalu lembab ya, yang mengakibatkan kebusukan atau tumbuhnya jamur, dan juga tidak menghambat pertumbuhan tunas baru nih, akan tumbuh tunas ya di sini. Jadi tidak terjepit arang. Nah, seperti ini selesai teman-teman. Sudah cakep ya. Kita lihat dari jauh. Oke, ini sudah selesai. Nah, sebelumnya saya menanam di pot kayu juga. Ini hasilnya seperti ini. Ya, akarnya sudah masuk ke dalam. Jadi seperti tadi ya, diawali seperti tadi. Cuman kalau ini pasang turusnya diikat di sini, tidak pakai styrofoam. Karena ini rumputnya banyak, jadi bambunya bambu yang bekas turus ya. Nanti kalau sudah tumbuh kuat akarnya, turus itu bisa dilepas bisa tidak. Nah, jadi ini tumbuh sehat ya. Ini di pot kayu. Nah, ini untuk ID Ferninha ya, spesies Papua. Seperti ini, bunganya wangi. Ini kebetulan sudah berbunga ya. Ini untuk spesies Papua. Bunganya imut ya, kecil, cantik, wangi. Keren ya. Nah, ini juga yang ditanam di pot kayu. Jadi sama seperti tadi caranya. Dan ini contoh yang saya tanam di pot plastik. Jadi sama ya. Jadi awalnya dari semaian
yang saya gantung di bambu. Setelah berakar saya pindah ke sini ke pot ya. Dan ini media sabut yang bawahnya itu. Nah, dia sudah beranak ya teman-teman. Saya menanam waktu itu satu pohon di turus bambu. Ini juga sama. Asalnya saya menanam batang gundul saja. Kemudian dia beranak dan sudah besar nih, dimakan ulat daunnya. Jadi seperti ini sama ya. Mau di pot kayu, mau di pot gerabah atau di pot plastik sama saja. Tinggal pengaturan penyiraman saja ya. Nah teman-teman, untuk penanaman di pot kulit kelapa kita lanjut di video berikutnya ya. Karena ini videonya sudah terlalu panjang. Terima kasih yang selalu setia menonton channel Dirahma Flower. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.